Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa mata kuliah Preservasi Pengetahuan ya di Prodi D3 Perpustakaan. Ya, sedianya pada siang ini ya, hari Kamis tanggal 14 November 2024 kita akan melanjutkan mata kuliah ini gitu ya. Eh, Hanya saja karena tadi saya mewakili Kaprodi, ada satu kegiatan di eh, Hotel Golden Tulip, nah, ya yang sehingga perkuliahan ini tidak bisa kita laksanakan di kelas gitu ya. Nah, jadi materi ini tetap saya berikan kepada para mahasiswa sekalian. Eh, saya rekam, kemudian saya upload ke YouTube ya. Eh, Ya, lanjutan kita pada pertemuan ini adalah tentang knowledge management ya. Nah, ini nanti kita akan mencoba melihat preservasi pengetahuan tapi dari sudut pandang knowledge management atau manajemen pengetahuan gitu ya. Baik. Eh, Ya, knowledge management itu atau nanti dalam konteks materi ini dan seterusnya kita singkat dengan KM ya. KM itu adalah singkatan dari knowledge management gitu ya. Nah, pertama kita akan bahas tentang sifat multidisipliner dari KM ya. Nah, dari segi bisnis ya, manajemen pengetahuan itu adalah aktivitas bisnis dengan dua aspek primer yaitu menganggap komponen pengetahuan sebagai suatu elemen atau masalah eksplisit dalam bisnis yang nanti akan tercermin pada strategi, kebijakan dan praktik ya. Nah, yang bisa berlangsung pada semua tingkatan korporasi atau perusahaan. Kemudian sifat multidisiplinernya ini yaitu mengaitkan aset intelektual ya, bisa dalam bentuk eksplisit dan tersembunyi dengan hasil yang positif ya, tentunya dengan hasil yang lebih baik yang bentuknya nanti akan berguna lah untuk perusahaan tersebut. Oke. Kemudian kita lanjutkan sifat yang kedua yaitu ada konteks ilmu kognitif ya. Ilmu kognitif itu maksudnya pengetahuan yang mencakup nanti wawasan, pemahaman, know-how atau secara praktis yang dimiliki merupakan sumber daya dasar yang memungkinkan berfungsi secara cerdas. Nah, kemudian dari sisi perspektif proses atau teknologi, KM ini adalah pengelolaan ya. Poinnya adalah nanti pengelolaan pengetahuan seperti itu. Nah, kemudian kita lihat definisi KM dari konteks atau yang berorientasi manusia, berorientasi orang, kalau begitu ya. KM ini dipandang sebagai hal yang menghubungkan banyak orang agar mereka dapat berpikir secara bersama, kolektif begitu ya. Jadi bukan membangun perpustakaan digital gitu ya. Poinnya sih itu ya. Nah, jadi ada pilihan eksekutif ya yang memandang pengetahuan sebagai model investasi yang ditujukan ke arah implementasi teknologi juga gitu ya. Nah, itu tadi mungkin persinggungan-persinggungan dengan kok kayak apa sih kaitannya dengan perpustakaan digital atau repository gitu ya. Ya kalau dari sisi teknologinya mungkin akan ada keterkaitan ya. Antara misalnya ada kemiripan antara KM
Nah, kemudian kita bahas disiplin yang memberikan sumbangan dalam pembentukan KM nih. Nah, pertama adalah terkait pengembangan organisasi, ya, bisa nanti ilmu organisasi dan pembelajaran, ya, bagi organisasi. Kedua tadi ilmu kognitif, ya, pembelajaran bagi perseorangan dan model untuk mental gitu ya, model mental tertentu. Kemudian nanti 3 linguistik dan linguistik komputasi. Yang keempat desain teknologi informasi seperti sistem berbasis pengetahuan, manajemen dokumen dan informasi ya, sistem penunjang elektronik atau teknologi pangkalan datanya. Kita lanjutkan. Yang kelima adalah ilmu perpustakaan dan informasi tentu saja ya. Di dalamnya juga bisa nanti bidang klasifikasi atau taksonomi. Kemudian nanti terkait penulisan teknik dan jurnalisme, bisa juga nanti antropologi dan sosiologi terkait sosiogram dan analisis jaringan sosial. Berhubungan juga dengan bidang pendidikan dan pelatihan, bahkan bisa terkait dengan urusan storytelling ya, maksudnya dongeng atau storytelling dan berbagai kajian komunikasi. Aspek teknologi sudah pasti ya. Nah, peranan teknologi seperti computer supported, cooperative network, jaringan ya, perangkat, groupware, intranet, extranet, portal, dan teknologi web lain. Nah, kemudian kita lihat dari perspektif modal intelektual ya. Nah, ini pengetahuan yang memiliki nilai bisnis bagi badan korporasi disebut dengan modal intelektual atau aset gitu ya. Bisa dalam bentuk modal kapital gitu ya. Misalnya seperti apa paten, haki, atau hak milik intelektual yang tampak gitu ya, yang bentuk modal tampak. Ada juga yang tidak, modal-modal yang kapital yang nggak nampak seperti istilahnya tuh tahu bagaimana atau know-how, tahu mengapa, know why, pengalaman, kepakaran. Nah, sesuatu yang prinsipnya ada dalam pikiran ya, atau benak seseorang atau beberapa orang atau kelompok orang yang belum tereksplisitkan misalnya di dalam dokumen, di dalam buku, di dalam bentuk-bentuk penyimpanan informasi dan pengetahuan yang sifatnya eksplisit begitu ya. Nah, seperti itu. Ya, kemudian perspektif yang kedua, pemecahan KM paling berhasil dalam perolehan atau pengcapturean, yaitu penyimpanan, pemencaran atau dissemination ya, pengetahuan yang dinyatakan secara eksplisit, khususnya lesson learn ya, atau praktek terbaik gitu. Nah, kemudian ada juga manajemen modal intelektual ya. Nah, semakin sedikit konten, terfokus pada pembelajaran, memperhatikan pengetahuan yang memiliki nilai ya. Kalau tidak disimpan maka dia bisa lenyap atau hilang. Nah, kemudian kita masuk pada konsep inti dari knowledge management itu ya. Nah, poinnya adalah menghindari apa yang kita sebut dengan amnesia korporasi ya. Maksudnya adalah kehilangan pengetahuan begitu ya kan, atau kealpaan, lupa. Nah, tapi lingkupnya adalah sesuatu yang ada pada korporasi atau perusahaan itu. Nah, kemudian KM ini berperan dalam organisasi memori korporasi ya, mementingkan pengetahuan tersembunyi serta lebih sedikit perhatian terhadap pengetahuan yang eksplisit. Yang menjadi konsep inti juga adalah terkait alat atau teknologi yang digunakan untuk mengcapture pengetahuan yang ada pada masing-masing orang atau kelompok orang yang ada pada
lembaga atau badan korporasi tersebut ya. Eh, Contohnya adalah sistem pangkalan data terpusat, intranet atau portal web ya yang bisa digunakan untuk mengakses konten pangkalan data dan pengetahuan milik korporasi tersebut. Ya, masih kita lanjutkan tentang konsep inti dari knowledge management ini, yaitu misalnya adalah berkaitan dengan memori korporasi ya, yang mencakup nanti best practice. Best practice itu bagaimana bentuk penyelenggaraan secara implementatif gitu ya kan, dan berbagai lesson learn ya, pembelajaran di satu badan korporasi atau organisasi ya. Kemudian ditujukan pada 3 aras dalam korporasi, yaitu manusia ya, bisa personal, kelompok orang, dan perusahaan itu sendiri atau badan korporasi itu. Nah, ini adalah bentuk sebenarnya secara sederhana ya, bagaimana siklus pemrosesan pengetahuan gitu ya. Nah, ada yang eksplisit, ada yang implisit ya atau tersembunyi ya. Kemudian sesuatu hal yang tersembunyi itu bisa nanti dieksplisitkan. Nah, bentuknya melalui apa? Ya, bentuk melalui sosialisasi, jaringan, coaching gitu ya kan, atau peer ke peer gitu ya kan. Nah, kemudian di capturing gitu ya kan, berbagi atau sharing gitu ya. Nah, kemudian nanti hal-hal yang awalnya masih tersembunyi itu kemudian nanti setelah eksplisit diinternalisasi, dipahami, dipelajari begitu ya. Nah, kemudian dikombinasikan, diorganisasi, diklasifikasi seperti itu. Nah, siklus yang kedua misalnya model spiral pengetahuan ya. Nah, ini nanti banyak tokohnya yang membicarakan ini adalah Nonaka dan Takeuchi ya. Nah, yang mana maksudnya adalah pengetahuan misalnya diciptakan oleh individu ya yang awalnya tersembunyi, diketahui hanya oleh masing-masing individu. Nah, kemudian ide-ide ini dibagi-bagikan ya secara terbatas pada teman, rekan melalui sosialisasi misalnya. Nah, dalam perkembangan waktu uh, orang lain mengetahui tentang adanya inovasi, maka uh, pengetahuan itu perlu untuk ditransfer lagi dari status yang tersembunyi ke yang eksplisit ya tujuannya, atau nanti di eksternalisasi. Setelah eksplisit, nah lebih mudah lagi disebarluaskan, disimpan di sistem memori korporasi tentunya. Nah, pada tahap ini konten ditata, dikerjakan ulang, kemudian ditambah abstrak atau bahkan nanti dibuatkan eksekutif summary. Nah, ini sebenarnya di sinilah letak atau bidang kita ya, lulusan bidang ya profesional di bidang informasi atau library information science ya, untuk memberi edit value, menata ulang terkait informasi atau pengetahuan yang berhasil dieksplisitkan dari semula yang pengetahuan itu sifatnya implisit yang masih ada di dalam kepala pikiran masing-masing orang atau kelompok orang, setelah berhasil yang mengeksplisitkan kemudian memberi nilai tambah pada pengetahuan tersebut. Nah, pada tahap terakhir atau internalisasi, pengetahuan eksplisit tadi berubah ya, maksudnya bukan berbuah, berubah menjadi tersembunyi lagi ya, dari awalnya tersembunyi, kemudian eksplisit, kemudian nanti menjadi implisit lagi ya. Kenapa ya? Karena pengetahuan yang sudah eksplisit tadi kan dipelajari lagi oleh masing-masing individu, kelompok ya, terutama individu ya, dipahami dan menjadikan sumber daya pengetahuan baru ya. Nah,
ada nilai-nilai yang didapat, ada suatu yang kemudian terapkan lagi gitu ya, itu maksudnya. Nah, sumber daya pengetahuan ini akan terus berlanjut melalui 4 kuadran dalam spiral pengetahuan ya. Nah, seperti itu tadi. Langkah siklus pemrosesan pengetahuan ya, setidaknya ada 10 langkah, dimulai dari perolehan tadi ya, atau capture pengetahuan, penciptaan pengetahuan, berikutnya kontribusi pengetahuan, kodifikasi pengetahuan, perbaikan dan rekonstruksi pengetahuan, misalnya sintesis, seleksi pengetahuan, misalnya menyaring kontribusi, berbagi dan penyatuan, polling pengetahuan, pengorganisasian dan akses pengetahuan, pembelajaran dan aplikasi pengetahuan, evaluasi pengetahuan dan penggunaan ulang ya, reuse atau melepaskan gitu ya. Nah, ini ada 10 poin siklus pemrosesan pengetahuan yang mungkin nanti di lain kesempatan kita akan elaborasi, pelajari detailnya satu persatu secara lebih mendalam begitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Nah, kemudian keterampilan apa sih atau keterampilan KM yang harus dimiliki atau harus dikuasai oleh seorang profesional informasi. Nah, ada beberapa poin-poin ya yang sekiranya bisa dikembangkan. Yang pertama misalnya adalah manajemen waktu, menyangkut penggunaan waktu dan tenaga secara efektif untuk memperoleh pengetahuan baru. Yang kedua, penggunaan berbagai teknik pembelajaran. Kemudian yang ketiga, keterampilan advokasi dan penyidikan untuk mengajukan dan mengumpulkan pengetahuan. Keterampilan jejaring, ya, jejaring informal, keterampilan menyidik sumber daya, keterampilan TI, keterampilan pemecahan masalah secara bersama-sama, keluasan dan kemauan mencoba hal baru, serta keberanian mengambil risiko, ya. Kemudian yang terakhir, peninjauan pembelajaran menyangkut kesalahan, risiko, dan keberhasilan. Nah, nanti ada beberapa kategori-kategori KM ya. Nah, ini nanti akan saya elaborasi, akan saya lanjutkan secara mendalam untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi paling tidak akan ada yang disebut umumnya dengan Chief Knowledge Officer ya. Profesional yang bertugas menjaga tujuan KM sesuai dengan strategi dan tujuan korporasi. Kemudian ada yang disebut dengan Chief Learning Officer, nah, secara umum bertugas di dalam korporasi atau bertindak sebagai organisasi pembelajar. Nah, kemudian ada Knowledge Manager yang bertanggung jawab atas akuisisi dan manajemen pengetahuan internal dan eksternal. Kemudian kategori berikutnya ada knowledge navigator, knowledge synthesizer, editor konten, pengembang web, penerbit elektronik, manajer intranet, manajer konten, penerbit pengetahuan, coach dan mentor, knowledge super office, dan lain-lain. Nah, saya kira itu dulu pada kesempatan kali ini ya. Kita sudah mencoba memotret secara garis besar tentang konsep dasar knowledge management. Nah, mudah-mudahan dalam konteks preservasi pengetahuan ini yang nanti dalam beberapa pertemuan ke depan kita fokuskan pada aspek knowledge management ini bisa kita gali berbagai informasi pengetahuan yang lebih holistik ya tentang konteks knowledge management itu. Demikian saya kira sesi kuliah pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberi kebermanfaatan, menambah pengetahuan bagi Anda. Nanti ada bagian-bagian yang bisa kita refleksikan, Anda bisa pelajari lebih lanjut, kemudian kita bisa diskusikan bersama di dalam kelas. Terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.